Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku. Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Ketemu lagi kita di ibadah online kali ini. Meskipun kita beribadah secara online, kita harus tetap semangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tema kita minggu ini adalah anti mager. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Yesus Memanggil. Memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat berkah. Jangan sesat tengah sabdanya, hai marilah segera. Nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suara-Nya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami akan melakukan ibadah. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu, haleluya, amin. Teman-teman, sebelum memasuki firman, mari kita menyanyikan lagu Ikut Dikau Saja Tuhan. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kami dapat berkumpul, bersekutu meskipun secara online, tetapi kami percaya bahwa Engkau mempersatukan kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti firman-Mu, supaya dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-Mu yang remaja. Tuhan juga menolong hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam keterbatasan dan kelemahannya, Tuhan boleh memakai dia, sehingga apa yang dikatakan adalah hal yang seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman remaja, bacaan kita hari ini terambil dari kitab Amsal,
pasal 6 ayat 6 sampai dengan ayat ke-11, dilanjutkan dengan Amsal pasal 10 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Kita baca bersama-sama ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Pasal 10 ayat 4 dan 5. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Halo, selamat hari Minggu teman-teman remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi yang baik, penuh dengan semangat dan bersukacita. Sebagai anak-anak milenial, kita nggak boleh males-malesan. Harus penuh dengan semangat, anti mager. Persis sesuai dengan apa yang menjadi tema perenungan firman Tuhan kita pada hari ini. Kadri pengen tanya nih, di antara kalian, adakah yang pada pagi hari ini berolahraga? Mungkin kita lari-lari kecil di dekat rumah? Ada? Atau sejak pagi kita bangun tidur, kita di depan handphone, rebahan tiduran sambil lihat Instagram atau lihat YouTube? Kapan terakhir kali kita berolahraga? Sudah lama mungkin ya. Nah, ini adalah salah satu fenomena yang juga pernah diteliti oleh WHO, Badan PBB, Organisasi Kesehatan Dunia. 5 tahun yang lalu kurang lebih mereka melakukan penelitian yang menyatakan bahwa 4 dari 5 remaja tidak melakukan olahraga secara rutin. Bagaimana ini ya? Padahal masa remaja adalah masa pertumbuhan, di mana tubuh kita, pikiran kita bertumbuh secara optimal. Tetapi kalau tidak pernah olahraga, bagaimana? Bukankah tubuh kita ini adalah anugerah Tuhan yang harus kita jaga sebagai baik Allah yang harus kita kelola dengan penuh tanggung jawab. Tapi kalau kita males-malesan, kita rebahan mulu, udah deh gak mau olahraga, males, berarti kita tidak bertanggung jawab. Nah, pada hari ini kita diajak nih untuk belajar dari semut. Ya, tadi kitab Amsal menyebutkan soal semut. Dikatakan dengan jelas, hai pemalas, belajarlah pada semut. Waduh, kita kan manusia, masa suruh belajar dari semut? Apa istimewanya semut ya? Kitab Amsal yang berisikan nasihat, petua, didikan, memberikan pengajaran mengapa kita harus belajar dari semut. Nah, teman-teman remaja, semut ini dipandang sebagai binatang yang rajin. Makanya penulis Amsal mendorong kita atau meminta kita untuk memperhatikan laku semut dan menjadi bijak seperti semut. Yang meskipun tidak ada yang ngatur nih, tidak ada yang mimpin, tidak ada yang nyuruh, tetapi mereka berbondong-bondong, bergotong royong, berusaha untuk mengumpulkan makanan pada musim panas. Supaya nanti ketika musim dingin, mereka tidak lagi kesulitan untuk mencari makan. Mereka punya persediaan makanan yang cukup bagi mereka. Artinya mereka pandai untuk memanfaatkan waktu dan kesempatan. Kalau mereka bermalas-malasan, tentu nanti bagaimana ketika musim dingin? Aduh, tidak ada makanan. Ya dulu sih kita nggak cari makanan. Nah, semut tidak begitu. Semut rajin, semut tekun, tahu apa yang harus dilakukan. Berbeda dengan pemalas yang disebut oleh penulis Amsal sebagai orang yang baru bangun tidur, sudah ngantuk lagi, tidur lagi, baring-baring lagi, rebahan, mager lagi, begitu seterusnya. Seolah tidak terjadi apa-apa. Ketika yang lain rajin bekerja, tekun bekerja, mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka tidak produktif. Dan tentu ini hal yang tidak baik untuk kita tiru. Lebih lanjut, penulis Amsal mengatakan bahwa tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Tentu kaya di sini tidak kita maksudkan sebagai uang atau materi belaka, tetapi kaya di sini adalah sebagai sebuah pengertian, ilmu, pengetahuan, dan juga kreativitas yang harus kita kembangkan sebagai orang yang rajin dan tekun supaya mendatangkan manfaat yang baik bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang-orang di sekitar kita. Dikatakan lagi bahwa siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi.
Tetapi siapa yang tidur pada waktu panen membuat malu. Tentu malu ya ketika yang lain pada sibuk bekerja untuk mengumpulkan hasil panen, dia malah tidur enak-enakan, tidak menggunakan waktu dan kesempatannya dengan baik. Nah, teman-teman remaja yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk belajar menjadi pribadi yang rajin dan tekun, termasuk di dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Ingat bahwa tubuh kita ini anugerah dari Tuhan, harus kita jaga dengan baik, kita kelola dengan bertanggung jawab, melalui salah satunya rajin berolahraga. Berolahraga juga menjadi investasi kita di masa depan. Kalau dari muda kita rajin berolahraga, beraktivitas, maka efeknya atau dampaknya tidak hanya kita rasakan saat ini, tetapi juga ketika kita dewasa. Ada slogan yang mengatakan mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Artinya kesehatan fisik tubuh kita juga berdampak bagi kesehatan mental serta jiwa kita. Jadi teman-teman remaja, mulai sekarang kita tidak boleh mager lagi ya. Kita harus aktif bergerak, menyempatkan diri untuk berolahraga. Meskipun sekarang zamannya serba online, kita belajar secara daring di tengah situasi pandemi ini. Tetapi kadang-kadang kita juga kalau pakai handphone suka lupa waktu tuh. Selain belajar online, kadang-kadang kita kalau melihat Instagram atau main game atau melihat YouTube bisa berjam-jam, lupa diri, lupa waktu. Akhirnya malas bergerak, malas berolahraga. Nah, kita nggak boleh lagi ya, di tengah kesibukan, di tengah kegiatan kita yang mungkin begitu padat, sempatkan sedikit waktu untuk berolahraga. Karena ingat bahwa berolahraga ini menjadi cara kita untuk mensyukuri berkat Tuhan dan menjadi cara kita untuk berinvestasi bagi masa depan kita. Karena ingat, ketika tubuh kita kuat dan sehat, maka jiwa atau hati kita juga menjadi sehat dan kuat. Itu pesan firman Tuhan kita pada hari ini. Nanti kalau pandemi sudah lewat, kita olahraga bareng ya teman-teman remaja. Kita lari-lari mungkin Sabtu atau Minggu pagi. Bisa juga nanti ke GPK bareng-bareng ke Antri dan juga teman-teman pemuda. Oke teman-teman remaja, selamat untuk menjadi pribadi yang rajin, tekun, dan anti mager. Marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Allah, Gembala kami yang baik, pada saat ini kami menghadap Tuhan dan rindu untuk menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Kami bersyukur ketika kami diingatkan bahwa Tuhan sudah menganugerahkan tubuh, pikiran kepada kami untuk kami jaga, untuk kami kelola sebagaimana cara kami untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang masih remaja, khususnya di tengah pergumulan mereka menempuh studi di tengah masa pandemi, harus belajar secara online maupun daring. Kami memohon kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan, Tuhan memberikan mereka hikmat, kesabaran di dalam melakukan tugas-tugas yang harus mereka kerjakan, juga terkait dengan pergumulan di tengah relasi bersama keluarga maupun relasi persahabatan. Biarlah Tuhan juga menolong mereka untuk berproses menjadi pribadi yang dewasa. Kami juga berdoa bagi orang tua dan keluarga yang terus mendukung anak-anak Tuhan. Biarlah di tengah upaya mereka untuk memberikan dukungan moral maupun fasilitas finansial, Tuhan juga memberikan kekuatan. Biarlah keluarga, orang tua, anak dapat saling bahu-membahu, menyemangati, memberikan dukungan di tengah masa yang sulit ini. Juga untuk Komisi Remaja GKI Jati Bening Indah di tengah tugas panggilannya untuk bersekutu, untuk melayani dan bersaksi. Kami percaya Tuhan bahwa anak-anak Tuhan yang remaja juga memiliki semangat untuk terus mempersaksikan cinta kasih Tuhan di tengah kehidupan mereka, di tengah keluarga, di sekolah, di lingkungan dimanapun mereka berada. Kami tidak mau bermalas-malasan ya Tuhan, kami ingin menjadi pribadi yang rajin, tekun, dan setia di dalam menggapai apa yang menjadi cita-cita dan impian kami. Jika pada saat ini kami masih harus hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19, Tuhan kiranya juga berkenan untuk menguatkan hati kami. Tuhan kiranya memulihkan orang-orang yang terjangkit virus COVID-19. Tuhan berkati pemerintah, Tuhan berkati para dokter dan tenaga medis, juga orang-orang yang berupaya untuk membantu upaya penanggulangan virus COVID-19. Kiranya Tuhan menguatkan dan meringankan beban kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Doa yang tidak sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, sekarang waktunya untuk persembahan. Persembahan bisa kalian
titipkan kepada orang tua atau kalian serahkan ke kantor gereja. Sebelum mengakhiri ibadah ini, mari kita menyanyikan lagu Sungguh Inginkah Engkau Lakukan. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar, jadilah sungguh dunia, jadilah sungguh dunia, jadilah sungguh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah sungguh dunia. Tiap talentamu pasti ada artinya bila menjalinkan kasihnya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya, jadilah sungguh dunia, jadilah sungguh dunia, jadilah sungguh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah sungguh dunia. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Kalau misalkan mau keluar-keluar, jangan lupa pakai masker, sering-sering cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Jangan mager-mager lagi ya. Sampai ketemu minggu depan semuanya. Bye. Benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku ketika Yesus